Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan surah Maryam, terakhir kita pada ayat yang ketiga. Kita akan mulai ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tokoh kita masih awal dari surah Maryam ini adalah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Ini masih dhamirnya, subjeknya, ya, pelakon utamanya di sini masih Nabi Zakaria, di mana beliau ini menyebutkan Allah ketika berdoa dengan memuji Allah dengan nama-nama Allah. Ya, ini salah satu anjuran kita dalam berdoa. Yang pertama kita memuji Allah, ya kan? Kemudian karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad, kita bersolawat kepada beliau. Dan salah satu adab dalam berdoa selanjutnya adalah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ini adalah penyebutan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ini kata para ulama, salah satu adab dalam berdoa adalah menyebutkan terlebih dahulu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita mengakui dulu, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat yang luar biasa. Tidak langsung kita hajat kita apa, dipuji-puji Allah terlebih dahulu, karena Allah itu suka dipuji. Ya, kemudian kita sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian adab berikutnya, idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu manakala beliau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhannya dengan nidaan khafiyya, dengan suara panggilan yang lirih. Kemarin sudah kita bahas kenapa lirih suara beliau. Ada yang mengatakan karena wad'u rabbaka tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru', merendah diri, wa khufyah, dengan takut. Dan orang yang takut tidak mungkin mengeraskan suaranya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya, khufyah ini takut, khufyah ini juga artinya samar, seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang lirih karena memang beliau usianya sudah sepuh, sudah tua, sehingga beliau tidak bisa mengeraskan suaranya ini, mengeraskan doanya ini. Memang terkadang kita ini kalau berbicara tentang keumuman dalam berdoa itu dengan suara yang lirih, tapi ada memang doa-doa khusus yang bisa dengan suara yang keras.
Seperti ketika Nabi SAW berdoa ketika menjelang perang Badar, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, kalau seandainya kau hancurkan ini hadhil isabah, kelompok kecil dari umat Islam ini ketika perang Badar 313 menghadapi 1000 pasukan kafir Quraisy, maka kalau kau hancurkan semuanya ini, golongan kecil dari umat Islam ini, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Di muka bumi ini kau tidak akan disembah. Kenapa? Ini adalah kekuatan kita mung-mungan seperti itu. Ini perang Badar ini adalah rawe-rawe rantas, malang-malang putung seperti itu, habis-habisan. Tapi dengan izin Allah, perang Badar ini adalah perang yang dibantu oleh para malaikat dan terjadi di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi Rasul pernah mengangkat tangannya tinggi dan dengan suara yang didengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Nah ini, bahkan dalam sebuah kisahnya perang Badar ini Rasulullah kemudian mengambil pasir, ya, mengambil tanah, dilemparkan ke arah pasukan kafir Quraisy, dan tidak ada satupun orang yang terhindar dari pasir itu. Padahal nggak mungkin nih 1000 orang dapat. Ini itu salah satu mukjizat. Itu diakui oleh sahabat-sahabat yang setelah itu masuk Islam. Seperti Khalid bin Walid mengakui ketika bukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak ikut perang waktu itu, ya. Tidak ikut perang. Jadi yang sahabat-sahabat yang Ikrimah bin Abu Jahal, ya, ini tidak ikut tidak ikut perang, ya maaf, ikut perang, tapi beliau kena. Waktu itu Rasulullah melempar. Seandainya itu kami sudah berpikir apakah dia ini seorang nabi betulan, karena gak mungkin melempar dengan pasir segitu satu genggaman kemudian semua orang ini kena seperti itu. Kami itu kena. Ini salah satu perang yang dibantu oleh tentara-tentaranya Allah, dan banyak di antara pasukan Quraisy yang mati ini salah satu ciri dari pukulan pedangnya malaikat itu adalah di mana ada semacam kayak gosong, ya, ada gosong di leher ini, ada bagian yang terkena pedang itu, senjatanya ini, yang kalau itu yang dilakukan malaikat salah satu cirinya ada gosongnya. Jadi seakan-akan pedangnya ini udah di oven dulu, ya, nah, seperti itu, panas, ya itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini Rasulullah pernah dengan doa yang suara yang lantang seperti itu. Tapi tidak semua doa pada keumumannya dilakukan dengan cara itu. Dengan cara apa? Tadarru' khufyah, dengan cara merendah diri, ya. Kemudian dengan cara khufyah, takut, dengan suara yang lirih. Nah, kemudian ayat yang keempat, apa doa Nabi Zakaria? Tunda poinnya seperti apa? Artinya poin dari inti dari doa beliau, Rabbi inni wahanal admu. Beliau tadarru dulu, merendah diri di hadapan Allah, memuji Allah dulu. Rabbi inni wahanal admu minni, wahai Tuhanku, sesungguhnya diriku ini tulangnya sudah wahan ini sudah lemah. Jadi wahan ini dha'ufa, lemah. Jadi orang kalau sudah tua, ya, ini tulangnya sudah nggak sekuat lagi ketika masih muda. Bahasanya apa? Osteoporosis, ya, sudah mengalami kerapuhan tulang. Makanya disuruh minum susu yang berkalsium tinggi. Seperti apa itu? Apa Pak? Anlin, ya itu kan. Minum susu, olahraga. Pak Yoyo itu goes terus. Ya, tiap Sabtu itu Ahad goes, kan? Itu buat olahraga. Sebenarnya nggak harus nunggu tua sih, kan olahraga ini masih kecil muda pun harus juga olahraga seperti itu. Banyak orang yang baru olahraga setelah sakit, ya, dokternya bilang banyak olahraga. Akhirnya apa? Oh iya, benar, mengakui kalau olahraga itu penting seperti itu. Ya, bangun sebelum subuh, ya kan? Ini kan salah satu trik supaya kita ini tetap sehat. Ya. Nah, di sini kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini sudah wahan.
Wahan ini adalah lemah, dhauf. Karena usianya sudah, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90. Di riwayat yang lain mengatakan bid'un wa tis'una sanah. Bid' itu artinya adalah bilangan, ya, bilangan antara 3 ke atas. Jadi 93-an lebih. Kalau kita ambil ini bilangan yang tengah-tengahnya 95, 96, ya kurang lebih seperti itu. Ya. Rasulullah juga pernah mengatakan tada'a alaikumul umam, ya, kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang masa di mana kalian ini seperti makanan di atas meja makan yang siap diserbu oleh orang yang siap menyantapnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, akillatun bina yauma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Bal antum yauma idzin katsirun. Akan tetapi bahkan kalian ini apa? Jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Akan tetapi kalian ini seperti buih di lautan, terombang-ambing ke sana sini, enggak tahu arah tujuan. Kalian banyak tapi enggak bersatu. Kalian banyak tapi kalian ini pasang egonya masing-masing. Maka mudah diserang oleh musuh-musuh kalian. Seperti kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Para orang yang ini meja makanan, ada hidangan di atasnya, ini orang sudah siap menyantap. Apalagi kalau yang makan orang Hongkong. Ini satu meja harus habis. Mereka pantang mubadir. Tapi kita kadang suka memubadirkan makanan. Orang Hongkong ini salah satu positifnya nggak suka memubadirkan makanan. Itu ada party, itu meja harus habis. Biar kata ngabisinya 3 jam. Pokoknya harus habis. Nah, gitu. Tapi ajibnya nggak ada orang gemuk di sana. Karena suka jalan, semana-mana jalan. Ya itu. Ada tiap berapa bulan ada cek obesitas kepada anak murid didik, sehingga di sana tak dijumpai orang obesitas seperti itu. Ya. Makan banyak tapi nggak gemuk. Jadi kalornya memang selalu terbakar. Makanan yang mengandung kalornya terbakar. Ya, kalau kita bahan bakar kebanyakan tapi jarang dipakai, nah kayak gitu. Sehingga gemuk seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi tulangnya ini wahan, ya, kata Rasulullah tadi kalian ini karena tertimpa satu penyakit yang namanya wahan. Hadis tadi, antum banyak, kalian banyak, tapi kalian ini kena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan mati. Maksudnya apa? Cinta. Orang yang kalau sudah terlanjur cinta dunia, maka takut mati. Artinya apa? Mikir akhirat ini entar dulu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ditambahi surga nembahmu, kan kayak gitu. Nah ini. Jadi orang kalau cinta dunia, terlalu cinta dunia, dunia ini masuk ke dalam hatinya, ya. Dunia itu cukup dalam genggaman kita saja. Jangan masukkan ke hati. Ya, orang kalau dunia itu dia pegang, artinya dipegang aja, tidak masuk ke hati. Sebesar apapun anugerah yang Allah berikan itu masih kecil. Artinya kecil, ya Allah ini cuman titipan, ya Allah ini dia rajin infak sedekah, dia nggak memandang dunia ini sebuah kebanggaan yang harus dibanggakan di hadapan manusia. Tapi justru dia semakin khawatir, jangan-jangan ini Allah sedang menyegerakan nikmat kepada saya. Khawatir mereka ini. Jadi ketika dunia ini dalam genggaman, jangan masukkan dunia kita ke hati, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jangan masukkan ke hati. Cukup di tangan kita ini aja. Ya. Kitalah yang mengatur dunia itu. Kalau sudah dia cinta dunia, hidup untuk bekerja, hanya bekerja, kerja dan terus bekerja, memperkaya diri, maka urusan akhirat entar dulu. Ya, sholat lewat, sholat sewaktu-waktu, ya, tidak menjadi skala prioritas.
Ya. Karena pernah saya sampaikan, Muslim Indonesia ini kalau dihitung banter-banternya yang suka memakmurkan masjid itu hanya 17%. Coba silakan hitung di kampung-kampung musola terisi paling berapa jamaah? Paling mentok 17% dari warga RT di situ. Makanya standarnya saya tanya, RT-nya mana? Hadir. Alhamdulillah kalau RT hadir biasanya musolanya lumayan rame lah kayak gitu. Sudah ini RT tak hadir, ya, ASN-nya nggak hadir, ya, buruhnya nggak hadir, petaninya jadi masalah kayak gitu. Ya. Jadi intinya adalah ini 17% kita ini. Maka sulit lah, ya, artinya masih sulit kalau kita ini mau ngomong berjuang untuk agama di hadapan 83% yang masih belajarnya masih entar dulu gitu. Ya. Ya, ini menjadi PR kita. Jamaah sekalian, jadi cinta dunia dan takut mati. Ini penyakit wahan. Tapi kalau wahan yang dimaksud oleh Nabi Zakaria, wahan al-admu ini adalah tulangnya yang sudah lemah karena udah tua. Umur 90. Ya. Sehingga apa? Khawatir ini beliau ini ingin sekali punya momongan, punya anak. Ya. Tapi apakah bisa di usia segitu? Istrinya juga sudah sepuh dan istrinya sudah sepuh mandul. Ya, nanti akan kita jelaskan sini. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku sudah menyala-nyala ubannya. Ini kinayah, ya, isti'arah yang luar biasa. Menurut ini termasuk kata ulama balaghah, ini isti'arah atau kinayah yang paling tinggi. Karena langsung menyebutkan ini musyabbah bihnya yang mau diserupakan ini langsung apa? Rambutnya. Yang menyala biasanya apa? Api. Ya kan? Tapi tidak menyebutkan apinya, tapi ubannya yang menyala. Ini isti'arah, kan? Isti'arah ini secara bahasa artinya apa? Meminjam. Ista'arah yastairu. Jadi musyabbah bihnya, tasbihnya yang diserupakan apa, yang musyabbahnya adalah kepalanya. Ini apa namanya? Ubannya. Musyabbah bihnya yang diserupakan sumbernya sebenarnya yang menyala apa? Api. Nah. Ya, sehingga menyala-nyala ini rambutku dengan apa? Uban yang sudah rambut yang sudah memutih ini, syaibah. Syaibah ini dalam nahwu ya i'rabnya menjadi tamyiz. Jadi untuk menjelaskan, membedakan tamyiz, apa yang menyala-nyala? Syaibah, ubannya. Kalau dalam pesantren salaf itu biasanya wasta'ala artinya lan murub kayak gitu kan. Ar-ra'su apa? Opo ar-ra'su kepala, syaiba apane? Uwane, seperti itu. Ya, yang menyala-nyala ini kepalanya menyala, apanya? Apakah kepala menyala? Enggak, tapi syaiba, ubannya. Jadi sudah dominan rambut yang berwarna putih. Meskipun nanti pada hari kiamat itu dijelaskan ada anak kecil anak kecil itu nanti melihat saking ngerinya hari kiamat, orang-orang itu enggak cuma anak kecil aja. Nanti makhluk ya manusia yang mengalami hari kiamat itu rambutnya langsung memutih semua saking apa? Saking takutnya, dahsyatnya, ngerinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW ubannya ketika beliau meninggal dunia, ya dia kan mengatakan belasan. Mentok-mentoknya ini adalah 17 helai saja. Beliau ini ada hanya 17 helai uban, usia 63 secara hijriah atau 61 secara masehi. Ubannya baru 17. Gak lebih daripada itu. Karena Rasulullah ini ya pola hidupnya sehat. Kata beliau yang mengakibatkan uban apa? Syayabatni Hud. Yang menyebabkan saya beruban adalah surat Hud. Surat tentang azab kaum-kaum sebelumnya. Beliau mikir tentang hari kiamat baru setelah itu
beliau ini beruban, itu pun ubannya sedikit. Kalau kita uban gara-gara mikiri utang, kakean masalah kan. Mosok usia 30 kok perpaduan putih sama hitamnya kok 50-50 gitu kan. Nah ini kan nanti kan ini mikirnya berarti kurang sehat nih kayak ini ya. Atau mungkin karena gonta-ganti sampo, bisa jadi ya kan, gonta-ganti sampo. Saya ini termasuk orang yang takut ganti sampo kan karena pernah ganti sampo gatel luar biasa itu. Jadi khawatir nanti kalau ini. Jadi kadang memang betul itu faktor kimia, faktor genetik ya, atau faktor karena pikiran. Nah ini ya, jadi mikir itu, jadi begini Bapak Ibu sekalian, mikir mati itu harus diingat, tapi insya Allah itu malah justru sehat. Jadi mikir mati itu malah justru kita ini nggak mungkin negatif. Jadi kalau kita mikir hal-hal biasanya mikir sesuatu kan itu akan berdampak pada psikologis kita. Tapi kalau kita mikir mati, ya Allah, ya saya pasti mati, ini malakul maut, malaikat maut ya, atau dalam nama lain Israel itu mendatangi kita itu berapa kali itu? 70 kali sehari. Ya kan? Itu berarti kita ini sudah diintip kapan waktunya seperti itu. Maka kita harus siap-siap untuk mempersiapkan diri kita datangnya kematian itu. Tapi orang mikir mati ini dia malah efeknya nanti positif. Dia menjadi orang yang tawadhu, ya. Dia menjadi orang yang peka terhadap orang lain, tidak sombong dan lain sebagainya. Jadi itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi washta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku ini sudah beruban, artinya menyala-nyala ubannya. Wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Jadi dan aku tidak pernah merasa kecewa dan bersedih hati ketika aku ini berdoa kepadamu ya Allah. Jadi memuji Allah ini, menyebutkan nikmat Allah. Ya Allah, Engkau rahmatmu begitu meluas ya. Saya tidak pernah kecewa, tidak pernah berputus asa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Sampai usia 90 tahun belum dikasih momongan, tapi tetap masih memuji Allah. Inilah salah satu akhlaknya para nabi. Nabi Ayub diuji oleh Allah penyakit kulit sampai 18 tahun. 18 tahun yang setia menemani hanya istri beliau. Anak-anaknya semua pada meninggal. Ya. Kemudian disuruh pindah oleh warga setempat sampai akhirnya di mana beliau ini pindah, kemudian beliau menemukan dekat oleh Allah untuk menghentakkan kakinya, keluar mata air, beliau mandi di situ, sembuh penyakitnya. Sampai ada saudaranya, 2 saudaranya ini yang mau bicara pun harus lewat pintu karena baunya Masya Allah ya. Apa jawaban Nabi Ayub? 70 tahun Allah sudah memberikanku nikmat, tapi baru kali inilah Allah baru memberikan aku ini sakit, baru berapa tahun. Ini akhlaknya para nabi ya. Padahal nabi kan tidak bermaksiat, tapi itu murni ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau tidak pernah mengungkapkan, artinya tidak pernah merasa kecewa dan sedih terhadap Allah karena selalu memohon doa kepada Allah ini. Ternyata doa ini belum dikabulkan, yaitu punya seorang anak. Nah, beliau malah mengasuh siapa? Maryam, keponakannya, Maryam binti Imran, di mana ibunya Maryam itu masih saudarinya, istrinya Nabi Zakaria. Ya, nanti akan kita bahas pada ayat berikutnya.
wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya diriku khiftul mawaliya, khawatir terhadap mawali ini jamak dari maula, artinya penolong, maksudnya kerabat-kerabatku. Miwarai, sepeninggalku, yaitu belakangku, maksudnya sepeninggalku. Seperti di surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang ini khawatir, takut kalau dia meninggalkan anak keturunan yang lemah. Maka hendaklah mereka ini bertakwa kepada Allah dan berkata dengan kata-kata yang sadida. Sadida ini kata-kata yang baik, yang ada remnya lah. Ya, tidak asal-asal ceplas-ceplos. Mikir kan sebelum berbicara ini. Karena sadida itu kata-kata yang terbatas. Jadi ngomong perlu yang seperlunya saja. Tidak banyak-banyak omong seperti itu. Bahkan kata Aisyah, Rasulullah SAW kalau berbicara itu kalau dihitung, kalau kalian mau hitung, ini insya Allah masih bisa berapa kata yang keluar dari beliau. Jadi kalau beliau menjelaskan sesuatu apa ini, jadi insya Allah kata-kata beliau itu masih bisa dihitung. Ini orang belum apa-apa, udah ini kan, nggak bisa dihitung. Laki-laki ini paling umumnya 5.000 kata sehari. Perempuan bisa 20.000 kata sehari. Makanya perempuan ini relatif lebih banyak ngomong daripada laki-laki. Makanya kalau laki-laki banyak ngomong katanya wong lanang kok kaya wong. Waduh, maaf ini maksudnya ini bukan ini secara umum lah ini. Ada satu riset penelitian seperti itu. Jadi relatif memang secara relativitas perempuan ini dia 4 kali lebih banyak kata-katanya dibanding laki-laki. Jadi Rasulullah SAW beliau ini kalau bicara, kata Aisyah, ibunda Aisyah, kalau seandainya kau hitung, insya Allah kau akan temukan berapa jumlahnya, hasilnya, berapa kata yang keluar dari beliau. Karena kalau berbicara artinya terbatas, tetapi menjelaskan, sedikit tapi menjelaskan. Jadi Nabi Zakaria mengkhawatirkan kalau kerabat-kerabatnya ini yang datang setelah sepeninggal beliau, khawatir apa? Khawatir kerabatnya, khususnya kerabat yang laki-laki. Maula ini kan yang laki-laki. Sedangkan wa kanat imraati akhira. Sedangkan ini istriku ini adalah seorang yang wanita yang akhir, mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkan, hibahkan, artinya berikan kepadaku min ladunka, dari sisimu ya Allah, waliya, seorang wali. Jadi wali dengan maula itu sebenarnya sama. Cuman makna di sini maula ini ada ulama yang mengatakan, wali tafsir, bahwa yang dimaksud dengan maula di sini adalah mereka kerabat dari laki-laki, dari kelompok laki-laki. Terutama kalau kita berbicara waris, ilmu faraid itu adalah asobah. Karena semua asobah ini pasti laki-laki. Anak laki-laki atau anaknya anak laki-laki, ya. Kemudian ayah atau ayahnya ayah, kakek atau yang ke atasnya kalau masih ada. Saudara laki-laki atau anaknya saudara laki-laki, ya, paman sekandung atau paman seayah, seperti itu. Yang laki-laki yang tidak asobah itu yang dekat cuman 2, yaitu zauj, suami, karena dia ashabul furud, orang yang pasti mendapatkan jatah dalam kondisi apapun. Ashabul furud itu pasti dapat, yaitu zauj, suami, dan saudara
artinya di sini saudara seibu. Itu dapat seperenam, tapi syaratnya tidak ada ayah atau tidak ada anak laki-laki. Kalau ayah pasti laki-laki kan? Ya, tapi kalau anak ini laki-laki syaratnya saudara seibu. Itu karena meskipun saudara laki-laki tapi karena seibu bukan dari laki-laki. Karena ibu. Lebih kuat kalau asobah itu syaratnya harus dari laki-laki. Makanya ilmu waris Islam itu lebih kepada teori patriarki. Yaitu apa? Ayah, seperti itu ya. Kemudian kalau sistem patrilineal ya. Jadi patrilineal itu cenderung kepada lebih menang pada golongan yang dari arah laki-laki. Matrilineal, ada yang konsep warisan matrilineal, itu berarti matri, maksudnya madri dari ayah arah ibu. Itu beberapa tempat di Indonesia masih ada. Ya, masih ada, tapi sekarang ya udah jarang. Jadi lebih dominan dari arah perempuan yang dapat warisan banyak. Nah, orang Jawa ini banyak yang bilateral. Bilateral itu berarti apa? Kedua belah pihak bagi rata, seperti itu. Dan kebanyakan dibagikan sebelum meninggal, dihibahkan daripada ribut dan lain sebagainya. Ya sebenarnya ada hibah sendiri, ada waris sendiri. Kalau hibah boleh rata, tapi kalau kita berbicara waris harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi kalau di Jawa banyak bilateral, ya cenderung pada bilateral itu berarti dua kelompok kalau bisa bagi rata. Kalau saya masih insya Allah mempercayai bahwasanya hukum Allah ini hukum yang solutif, paling solutif itu adalah hukumnya Allah, ketentuan Allah. Cuman manusia ini biasanya sudah merasa tidak yakin. Kenapa laki-laki jatahnya 2 kali dari perempuan dan lain sebagainya? Rezeki itu pasti diatur oleh Allah, sudah dibagi-bagikan. Ya. Makanya hati-hati dalam urusan seperti ini. Anak angkat, ya kan, dia tidak mendapatkan, kalaupun dia dapatnya wasiah, itu pun tidak boleh lebih dari 1/3. 2/3-nya kemana? Ya dibagikan kepada ahli waris yang selainnya paling dekat, karena dia nggak punya anak. Coba mungkin dia masih punya saudara, ya kan? Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, kata para ulama, yang pertama adalah masalah waris. Ini kata ulama. Jadi kalau Nabi Zakaria ini meninggal dunia, ini sebagian pendapat, khawatir nanti hartanya itu jadi bagian asobah, para asobah. Asobah itu berarti saudaranya, anak saudaranya yang laki-laki. Khawatir karena nggak punya anak. Jadi yang dapat itu mawali, yang paling kuat asobahnya ini. Tapi dengan adanya anak laki-laki, makanya apa? Sistem waris itu, pembagian waris itu paling simple kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan masih ada kemungkinan yang lain dapat. Tapi kalau anak laki-laki udah saudara mayit udah nggak dapat, paman-pamannya udah nggak dapat, apalagi anak-anaknya udah. Ya, tapi kalau ayah itu juga bisa dapat asobah, gitu kan? Ayah ini bisa dapat bisa asobah, bisa dapat 1/6. Ya. Kalau kita berbicara tentang itu, maka ada pendapat yang mengatakan Nabi Zakaria ini khawatir kalau nggak punya anak laki-laki, maka hartanya itu akan diberikan kepada para asobah beliau, dari saudaranya laki-laki, dari anak-anak saudaranya yang laki-laki. Tapi pendapat ini lemah sekali, bahkan cenderung
tidak sahih. Kenapa? Karena para nabi itu tidak mewariskan harta dibagikan kepada ahli warisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrith." Kami para nabi itu tidak pernah mewariskan harta kepada ahli waris. Ya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarith ma taraknahu shadaqah. Apa yang kami tinggalkan berupa harta itu adalah shadaqah, dijadikan apa? Sedekah, tidak boleh diwariskan. Adapun firman Allah yang wawaritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi Dawud, ya, itu tidak termasuk, bukan berarti mewariskan kemudian ini apa? Harta seperti itu bukan, ya, tetapi adalah mewariskan di sini nubuwah, yaitu kenabian. Itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian di sini wa inni khiftul mawaliya mi warai, saya khawatir kerabat-kerabatku ini yang akan mewarisi setelah peninggalku. Wa kanat imraati akhiran, sedangkan istriku ini mandul. Kata akhiran perempuan, tapi akhiran tidak harusnya kalau secara bahasa akhiratan, ya kan? Wa kanat imraati akhiratan. Tapi di sini akhiran, padahal perempuan, muslim laki-laki, kalau perempuan muslimah, ya kan? Musliman, muslimatan. Karena tulangnya sudah lemah kan, Nabi Zakaria ini udah tua, wahanal admu. Kenapa kok ini tulang dijadikan sebagai patokan lemah atau tidaknya? Karena orang kalau ya tulang ini penyangga, tulang ini kerangka. Kalau kita nggak punya tulang, ya seperti ungkapan orang kaya balungnya kaya dilolosi, seperti itu, maka orang seperti nggak punya daya dan upaya. Makanya tulang ini adalah pondasi kita manusia. Kerangka ini, ya, kerangka ini bahasa Arabnya haikal, ya, Mas Haikal, ya, haikal itu kerangka, pondasi, bukan rongkong, bukan, ya, tapi kerangka, ya. Ya, lah itulah lebih itu cakara, yang artinya pondasi yang supaya bangunan ini apa kuat, udah kerangkanya. Ini pondasi, ini ada dicor, itu haikal namanya. Haikal itu secara bahasa artinya adalah kerangka. Jadi udah tua, istrinya juga mandul. Karena kebanyakan akhiron, kenapa kok disebut lafadz perempuan tapi tidak ada tak marbutohnya kalau urusan mandul? Akhiron, kenapa tidak akhiratan? Karena kebanyakan mandul itu biasanya menimpa kepada seorang wanita. Jadi makanya menggunakan lafadz laki-laki. Karena apa? Cukup dengan lafadz laki-laki itu sudah mewakili perempuan. Seperti apa? Murdi'un itu adalah orang yang menyusui. Kenapa tidak murdi'atun pakai tak marbutoh? Karena yang menyusui pasti ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak. Makanya tidak perlu murdi'atun, cukup murdi', orang yang menyusui, cukup. Secara bahasa zaujun itu adalah bisa suami, bisa istri. Tapi kalau zaujatun cuma istri. Zaujun itu bisa suami, bisa istri, tapi zaujatun itu istri. Ya. Zaujun suami, istri. Suaminya berapa? 1, istri ini 1. Zaujatun tambah lagi 1, istri. Suami 1, istrinya 2. Nah ini maksudnya ini secara bahasa, ya. Secara praktek yaitu dirembuk dengan baik-baik, ya, kalau itu masalah praktek. Itu secara bahasa loh, filosofi bahasanya aja seperti itu. Ya. Jadi kita berbicara tentang itu. Ya. Tetapi apa namanya?
Wa ini khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir nggak bisa adil, fawahidah, cukup satu, seperti itu. Jadi Nabi itu nggak mewarisi, artinya tidak mewariskan dan tidak mewarisi. Nah, seperti itu artinya tidak. Ma taraknahu shadaqah, yang kami tinggalkan itu akan menjadi sedekah. Jadi harta itu akan menjadi sedekah. Wa kanat imraati akhiran, dan istriku ini istri yang mandul. Artinya siapa istri Nabi Zakaria? Kata Ibnu Jarir namanya adalah Asya binti Fakut. Asya binti Fakut. Wahia ukhtu Hannah, dia ini adalah saudarinya Hannah. Hannah ini ibunya Maryam. Maryam ini ibunya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu cucunya Nabi Zakaria, tapi bukan cucu langsung ya, tapi cucu dari saudaranya istrinya. Jadi begini, nasabnya itu seperti ini. Nabi Zakaria punya istri namanya Asya, ya. Kemudian Asya ini punya saudari namanya Hannah. Hannah ini suaminya namanya Imron. Jadi Imron dengan Nabi Zakaria ini berarti ipar, ya. Asya dan Nabi Zakaria belum dapat momongan. Tapi Imron dengan Hannah sudah dapat punya anak yang terkenal namanya Maryam binti Imron. Sehingga apa? Maryam ini memang dari kecil dia dalam asuhan Nabi Zakaria. Dikisahkan di surah Ali Imran, kullama dakhala wa qaffalaha Zakaria, diasuhkan kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Manakala setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab ruang khusus Maryam, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam ini banyak rizki, artinya makanan. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan ini makanan-makanan ini? Dan makanan itu makanan yang ajib. Kenapa bilang ajib? Ada ketika belum musimnya. Kalau pas musimnya mungkin ya itu udah wajar, tapi ada belum bukan musimnya. Ibaratnya ya orang makan durian bukan di musim durian, maksudnya gitu. Makan mangga belum di musim mangga lah, seperti itu. Tapi ada satu buah yang konon katanya buah ini yang pernah kita bahas, anggur itu, al-karom, nama lain dari inab tuh al-karom, anggur itu yang bisa segala suasana. Coba kalau durian harus nunggu akhir tahun kan. Mangga itu harus musim panas, betul? Betul ya? Mangga itu biasanya musim panas. Ini udah mulai mangga ini sudah mulai berbuah. Tapi masih banyak yang pentil. Nanti pas Agustus biasanya mangga itu banyak itu. Tapi kita cari durian ya langka dengan ada sih ada cuman ya enggak bukan musimnya. Jadi Nabi Zakaria masuk ke mihrab ruang khusus nih Maryam, dapat nih buah-buahan makanan yang tidak pada musimnya tapi ada. Dari mana kau dapatkan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini semua ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitungan, tanpa perhitungan. Ya. Jadi Maryam ini dalam asuhan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini berarti siapa? Pamannya. Ya. Karena ibu dari Maryam yaitu Hannah itu adalah saudarinya istrinya Nabi Zakaria yang bernama Asya. Maryam punya anak Isa bin Maryam karena nggak punya ayah. Sehingga Maryam ini sepupunya Nabi Yahya nantinya. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Istriku mandul ya Allah, maka berikan wali, seorang wali di sini adalah ibnan.
wali yang terkuat, asobah yang terkuat dari kalangan laki-laki adalah anak laki-laki. Ini asobah yang terkuat. Makanya pembagian waris kalau ada anak laki-laki ini relatif lebih mudah dan simpel daripada yang tidak punya anak laki-laki. Maka wali di sini yang kuat adalah wali, mawali yang pertama adalah kerabat laki-laki, wali yang maksud yang kedua adalah anak laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.